Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Status tersangka kasus suap dan gratifikasi yang disandang oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbirin Nur, dinyatakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gugur. Ini harus jadi perhatian penuh karena sudah berkali-kali KPK kalah dalam pra-peradilan. Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi kalah dalam pra-peradilan. Terakhir lewat pra-peradilan, status tersangka Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbirin Nur, gugur. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi menyatakan penetapan Syahbirin Nur sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Hakim bahkan menyatakan perbuatan KPK sewenang-wenang. Hakim juga menyebut surat perintah penyidikan atau sprindik dinyatakan tidak berlaku. Atas nama saudara tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karena penyidikan pun tidak punya publikan. Namun menghukum kembang untuk bagian dari jumlahnya 7 menolak selain dan selebihnya. Namun KPK menegaskan proses penyidikan terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan tetap berjalan. KPK akan meninjau proses hukum serta mendalami berbagai informasi yang tidak menutup kemungkinan untuk menerbitkan sprindik baru. Bahwa pra-peradilan ini hanya menguji dari aspek formil saja, bukan aspek material. Tentunya tidak berpengaruh terhadap penyidikan yang sudah berjalan ya, yang tersangkanya sudah dilakukan penahanan dan nanti akan dilihat perkembangannya, apakah penggalian informasi, penggalian keterangan yang dilakukan oleh penyidik ini nanti akan dapat kembali membuat adanya surat perintah penyidikan yang baru. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengaku sudah memprediksi KPK akan kalah dalam gugatan pra-peradilan yang diajukan Syahbirin Nur. Maaf ya, ketika kemudian kita melihat pada saat proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap Paman Birin ini, ya saya tidak melihat suatu keseriusan yang dilakukan oleh KPK. Ingat loh bahwa sudah ada surat perintah penangkapan, kemudian juga sudah ada penggeledahan. Saya tidak tahu apakah ada surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk dipanggil ke KPK, ya, untuk kemudian diterbitkannya DPO. Supaya apa? Supaya tidak ada bisa dilakukan gugatan pra-peradilan oleh yang bersangkutan. Artinya dari sini aja strategi yang dilakukan sudah salah seperti itu. Jadi ketika kemudian akhirnya KPK kemudian bermain dalam pra-peradilan, kemudian meladeni, saya pikir di sini saya sudah bisa menebak pasti KPK akan kalah. Usai status tersangkanya digugurkan oleh Hakim PN Jakarta Selatan, Syahbirin Nur memilih mundur dari jabatan Gubernur Kalimantan Selatan. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan serta menyita uang lebih dari 12 miliar rupiah pada 8 Oktober 2024. KPK menyebut Syahbirin menerima fee 5% terkait proyek di Provinsi Kalimantan Selatan. KPK berulang kali kalah dalam pra-peradilan. Untuk kasus Edi Hiarie pada 2023 lalu terkait dugaan keterlibatannya atas gratifikasi dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan, sebesar 7 miliar rupiah. Lalu pada 2017 KPK kalah dalam pra-peradilan terhadap Ketua DPR saat itu Setia Novanto terkait kasus korupsi EKTP. Kemudian terhadap Budi Gunawan pada tahun 2015. Saat itu Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian. Di kasus dugaan gratifikasi ketika menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir, Deputi SDM Polri. Juga di tahun 2015 KPK kalah di pra-peradilan. Hadi Purnomo saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Yakni untuk kasus dugaan penyalahgunaan wewenang saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2002 hingga 2004. Meski demikian, KPK sebagai Komisi Anti Rasuah sudah semestinya tidak tinggal diam dengan dugaan korupsi. Pasalnya,
tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, serta monitor penyelenggaraan negara sudah menjadi tugas dan wewenang KPK sesuai undang-undang. Tim Liputan Kompas TV.